Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Qala Allah fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarruk bidzikri wa ta'ammudan bitilawah. Nyalira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Minggu tengah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi dengan Amil 19 channel. Pertama, minta maaf sudah beberapa minggu ini tidak tampil. Alhamdulillah wa syukurillah sekarang menyempatkan diri dalam tugas kemasyarakatan, yaitu bakti kepada masyarakat niatan lillahi ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dijelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah maka wajilat qulubuhum, bergemetar hatinya. Dalam hal ini yaitu kita keimanan selalu naik, selalu ingat kepada Sang Pencipta. Salah satu cara untuk ingat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, yaitu dengan tadabbur. Terus kita tafakur, baru ada terakhir yaitu tasyakur. Ketika kita mendekatkan diri melalui tadabbur, khususnya tadabbur alam, kita bisa melihat kejadian-kejadian alam supaya dijadikan pelajaran bagi kita. Bagaimana apa yang terjadi di alam ini, kita bisa melihat secara johiriyah mata kepala kita. Dan ketika Allah disebutkan, maka akan bergetar hatinya, betapa kagumnya dunia ini, betapa kagumnya langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian-kejadian yang tidak masuk akal oleh kita, tapi dengan keimanan kita melalui tadabbur, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadabbur kita berpikir, tafakur, berpikir bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan makhluknya, dan makhluknya yang taat kepada Allah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk makhluk itu. Yang mempunyai kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika disebutkan nama Allah, maka dia akan bergetar hatinya bahwa betapa kita itu tidak apa-apa. Kita sebagai makhluk, yaitu supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadilah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian kita menerima nikmat Allah itu dengan sepenuh hati, dan kita merasakan hati kita ini bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu, kalau kita mau menghitungnya, itu tidak akan terhitung. Firman Allah, in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung nikmat Allah. Jangankan nikmat Allah hasil dari tadabbur kita, tafakur kita. Lihat mata aja, panca indera 5 penting dalam kehidupan. Jangan 5, satu aja yang kita bahas, mata.
ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka mata itu sehat, bungar. Tapi kita sebagai makhluk yang banyak penyalahi dalam menggunakan mata, banyak dilihat kepada yang sifatnya maksiat, aurat, dan lain sebagainya. Itu hanya mata. Ketika mata sakit, semuanya akan merasakan sakit. Kepala sakitnya parah. Jangankan kena batu, kena debu saja mata kita rasanya, Masya Allah, sakit. Nah, disitulah kita harus bersyukur. Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan akan kenikmatan mata ini, maka kita akan bergetar hatinya. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan lengkap, mata, hidung, telinga, mulut, dan lain sebagainya. Satu aja kita menikmati, mensyukuri atas nikmat Allah dalam kajian tasyakur ini, maka kita akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah dalam Al-Quran disebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah. Itu firman Allah. Ketika kita mengingkari akan nikmat Allah, maka firman Allah, ajab Allah itu akan sangat pedih yang akan ditimpakan. Kita tidak merasakan dengan enjoynya, dengan enaknya kita menikmati kehidupan dunia. Padahal kita tahu kehidupan dunia adalah sesaat. Dan kita harus terus berpikir. Dari mana kita asal dan akan kembali lagi kemana kita. Disitulah kita akan menghadapi yang dinamakan kematian. Sebab semua yang bernyawa, semua yang bernapas itu akan wafat, akan meninggal. Iwan dan akhwat yang saya hormati, ketika kita ingat mati, semuanya akan mengalami mati, dan kenikmatan itu tidak ada lagi ketika iman kita tidak dipelihara. Nikmat itu tidak akan terasa lagi jika kita telah merasakan bahwa betapa pahitnya, betapa sengsaranya kita ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, beribu-ribu kesehatan, terutama kenikmatan yang kita rasakan ini adalah iman dan Islam. Kadang kita lupa, maka disitulah disyariatkan oleh kita ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Betapa kita banyak dosa yang telah lakukan, betapa banyak dosa yang telah dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Maka berbanyaklah istighfar ya saudara-saudara. Selain itu, daripada semuanya kajian sementara tentang tadabbur, tafakkur, tasyakur, itu harus kita dengungkan dalam hati kita supaya apa? Supaya hati kita itu ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati kita itu. Dan ketika didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diharuskan untuk mengkajinya, niat lillahi ta'ala, memuliakannya, takjiman wa takriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalamullah. Oleh sebab itu, Iwan dan akhwat sekalian, setelah kita mengkaji dari awal sampai akhir, maka kita pun akan wafat, akan mati. Dan ketika mati, ingat, ketika kiamat sugro ada, diri kita yang lebih dulu, siapa yang mengurus kita kalau bukan saudara-saudara kita, tetangga kita. Jangan kau lupakan ketika punya nikmat kita di dunia, tetangga kita, orang tua kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini hasil saya usaha, tetapi itu ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipenuhi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, dalam kajian tadabbur ini
saya lagi menjalankan tugas, yaitu jadwal pengajian di makam. Mohon maaf atas segala kebodohan yang Al-Fakir ucapkan dalam konten ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, bisa berpikir, bisa tasyakur, bersyukur, bisa mengkaji dari kejadian alam, tadabbur, dan kita pun akan kembali lagi kepada alam kita, yaitu alam kubur. Ingatlah, semua yang bernapas itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan lupa dalam kajian ini dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.